Ini hati dan kerinduan kami Bapa, bahwa sepanjang hidup kami, pengejaran kami hanya satu. Kami mau terus mengalami keserupaan dengan Engkau Tuhan. Karena itu adalah panggilan tertinggi dalam hidup kami, menjadi seperti Yesus. Karakter kami diubahkan, hidup kami sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang diberkati. Kami percaya bahwa ibadah ini diberkati bukan karena fasilitas, acara, ataupun program, bahkan pembicara. Ibadah ini diberkati karena Tuhan Yesus ada bersama kami. Itu cukup dan segala-galanya. Karena sumber kebahagiaan kami adalah Yesus Kristus saja. Yesus tidak perlu ditambah yang lain. Bukan Yesus ditambah fasilitas, ditambah uang, ditambah liburan, ditambah yang lain. Yesus tidak perlu ditambah apapun. Yesus adalah pusat kebahagiaan kami. Yesus saja itu cukup buat hidup kami. Yesus adalah segala-galanya. Terima kasih Bapak. Mari berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu boleh ada di sini nih. Satu anugerah yang datangnya dari Tuhan. Hamba yang terbatas ini yang tidak memiliki apapun. Tuhan urapi, sampaikan hati-Mu. Hamba berdoa sekali lagi, di sudut manapun kami ada. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan, yang jatuh diangkat kembali. Karena firman-Mu adalah sumber pengharapan. Ya dan amin. Janji-Mu lebih murni daripada emas murni. Janji-Mu lebih manis daripada madu yang murni. Janji-Mu itu iya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, berbicaralah. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap ditegur, diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Satu favor buat saya untuk kembali ada di PD Immanuel. Kalau nggak salah datang tahun lalu ya Pak Gun. Jadi ini sebuah anugerah buat saya. Saya berterima kasih tentunya buat semua pengurus yang ada di sini. Terutama Pak Cornelius Gunawan yang memang kontak saya sudah cukup lama ya. Jadi saya senang bersama saudara. Langsung saja. Percayalah saya tipikal orang yang gak suka datang dengan hati yang sok tahu, sok pinter, sok paling hebat, sok paling benar, sok paling rohani. Enggak, saya gak datang dengan hati seperti itu. Berbagi firman saja buat kita semua ya. Yang setuju untuk kita dapatkan firman dan melakukan, katakan amin Bapak Ibu. Nah tema malam ini yang saya bagikan buat saudara ya. Sebab diminta tema. Saya kemudian memberi tema yang sederhana tapi kita harus lakukan, namanya purity atau kemurnian. Ya. Nah kita sekarang ada pada masa di mana siap atau tidak kita nggak bisa menghindar. Memang gereja sedang dimurnikan. Ya, gereja sedang dimurnikan. Sebab kita sekarang ada pada masa yang Paulus katakan buat anak rohaninya namanya Timotius. Boleh ditampilkan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sebentar kalau ada di screen boleh ditampilkan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini yang Paulus katakan. Nah ini dia. Ya Bapak Ibu, ini ayat terkenal sekali. Artinya kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, kita tahu ayat ini ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Jadi Alkitab sudah kasih tahu kita, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah kata sukar di sini, itu karena Alkitab ini perjanjian baru menggunakan kata Greek atau bahasa Yunani, itu memakai kata Yunani namanya kaleo, kata dasarnya. Nah kemudian dari itu muncul kata namanya kalepos. Ya, kaleo dan kalepos itu nggak hanya sekedar sukar, artinya begini ini. Bahwa terang coba diredupkan, semua nilai-nilai di atas yang benar coba direnggut, dibanting ke bawah, supaya orang nggak punya nilai lagi. Ya, nilai kemanusiaan hilang, nilai kejujuran hilang, nilai integritas hilang, nilai kekudusan hilang. Jadi orang nggak boleh lagi punya nilai yang kuat seperti firman. Ya, terang coba mau begini ditaruh di bawah. Padahal kan terang harusnya ada di mana Bapak Ibu? Di atas. Alkitab berkata terang harus ada di atas kaki Dian, jangan ditaruh di bawah kantang. Nah ini kita ada di masa seperti ini Bapak Ibu. Ya saya nggak reaktif dengan sekarang apa yang terjadi di bangsa kita misalnya, apa yang terjadi di beberapa belahan dunia, nggak reaktif dengan itu ya. Tapi kita sudah diingatkan oleh Paulus, kita ada di masa kalepos, makanya butuh gereja yang kuat.
Nah, kata kuat di sini saya nggak ngomong fisikal ya. Ya terserah lah, Bapak Ibu boleh fisik kuat ya. Tapi artinya kuat di sini adalah orang yang memang berani melawan arus dengan apa yang dunia sodorkan sekarang ini. Ya, kita mesti kuat. Nah, itu yang bahasanya Paulus, dia pakai kata itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12. Itu pakai kata namanya sistematizo. Sistematizo itu adalah berenang melawan arus supaya tidak itu terhanyut. Saya suka bahasa Jawanya terhanyut itu keren loh ya. Kita kan orang Jawa tau lah kalau gampang terhanyut itu artinya kentir ya kan. Orang Jawa ngomong kan terhanyut kentir ya, betul ya. Nah, kalau lama-lama sering kentir terus pasti kentir, percayalah ya. Jadi orang kenteran itu yang nggak tahu bahasa Jawa, kentir itu terhanyut. Ini kosakata bagus lah ya. Mungkin saya nggak tahu teman-teman Taruna yang berasal dari luar Jawa nggak tahu kata kentir. Kentir itu terhanyut. Nah, orang Jawa kan kalau ngomong terhanyut kentir. Nah, lama-lama kalau kentir jadi kentir. Nah, kentir itu edan itu, gila ya. Itu kata yang sama tapi cara bacanya beda. Kentir dan kentir akhirnya ya. Coba, nah semua yang gampang terhanyut. Nah, Bapak Ibu begini, jangan ngukur orang dari permukaan. Gedebok pisang itu gede. Loh, gedebok pisang gede. Coba, Bapak Ibu kalau lihat pisang, gedebok pisangnya gede kan? Gede gedebok pisang. Tapi begitu ada di aliran sungai terhanyut. Makanya jangan ketipu orang dari penampilan. Wah, gelar hebat, ganteng, mobilnya mewah, belum tentu. Ya dong, gedebok pisang gede, tapi begitu ada di sungai, yang terjadi terhanyut. Walaupun gede. Karena kalau kita ngukur kuatnya dari permukaan, wrong. Kita keliru. Coba, misal, nggak jorok sih, nggak jorok. Kotoran sapi itu gede kan, ya kan? Kotoran sapi dibandingkan kotoran ayam lebih gede kotoran sapi. Tapi begitu ditaruh di aliran sungai, terhanyut. Tapi yang namanya batu, Bapak Ibu ya, waktu dia ditaruh di aliran sungai, dia tidak akan terhanyut. Ya, bahkan begini, Goliat mati karena batu. Makanya yang tidak terhanyut itu bisa bunuh raksasa. Loh, Daud kalahkan Goliat dengan cara ambil batu yang tidak terhanyut itu di aliran. Ya, sebab ini bicara sungai itu bicara aliran. Dan sungai ada dua kan, sungai Tuhan atau sungai dunia. Talking about river is talking about influence. Kalau bicara soal sungai, itu bicara soal aliran kan, pengaruh, influence. Nah, kita ada di sungai mana, Bapak Ibu ya? Sebab gini, kalau kita ada di sungai dunia, gawat Bapak Ibu ya. Kita susah untuk kemudian kuat dalam kehidupan. Nah, salah satu yang membuat gereja kuat adalah gereja mesti kembali kepada purity, kemurnian. Ya, saya ngajar begini gampang, mempraktekannya not that easy for me. Buat saya itu enggak gampang banget. Ya, setiap kali saya ketemu pelayanan, saya selalu tanya begini, saya itu masih murni enggak ya? Ya dong, motivasi saya masih murni enggak? Karakter saya masih murni enggak? Ya, hati saya masih murni enggak? Dan jangan jawabannya dari saya. Kalau dari saya nanti, ya saya ngomong begini, as a pastor, sebagai seorang pendeta, saya masih murni, belum tentu. Ya, sebab gini Bapak Ibu ternyata bahwa yang membuat kita itu ketahuan murni atau tidak, validnya itu adalah lewat satu kata, namanya api yang turun dalam hidup kita. Nah, saya akan membaca Bapak Ibu, coba kita ke 1 Petrus 1. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, nanti kita ada di kitab Petrus saja, sebab ini mengajak kita untuk hidup dalam kemurnian. Percayalah. Orang kalau murni, Tuhan selalu menyertai orang itu. Amin. Sebab ini, Tuhan itu lihatnya kemurnian. Makanya Daud pernah berkata begini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya kan? Mazmur 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-3 sampai ke-4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Naik itu artinya promosi. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya begini, ada orang naik, tapi kemudian begini, merosot turun, nggak kuat di situ. Ya karena begini, Daud berkata, orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Banyak orang bisa naik, tapi belum tentu bisa bertahan kan. Ya, banyak orang begini, gelarnya, skillnya, keahliannya membuat dia naik, tapi bertahan belum tentu. Satu kali, panitia Indonesian Idol telepon saya, itu teman-teman semua. Bapak Ibu yang ngikutin Indonesian Idol, memunculkan banyak penyanyi, ya salah satunya sahabat saya Judika, muncul dari situ juga.
Tapi saya kenal Judika sudah lama sebelum dia jadi penyanyi seperti sekarang. Sebab zaman saya khotbah dia masih mahasiswa, jadi sering ketemu Judika. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu Judika ya salah satu penyanyi yang punya influence sekarang di Indonesia. Nah, dia luar biasa ya menurut saya ya. Nah, satu kali call saya panitianya ngomong gini, Pak Rubin turun gunung lah sebentar, ajar ini anak-anak. Loh, saya kan tinggal di Tangerang, kan gak ada gunung di Tangerang ya kan. Saya guyonan sama teman saya, enggak maksudnya begini, turunlah ngajar anak-anak. Jadi ini ada 12 finalis waktu itu, Pak Rubin ngajar lah ya untuk ngajar soal karakter, motivasi, tujuan hidup buat apa. Saya ngomong boleh, tapi saya enggak mau kontrak-kontrakan loh, sebab saya bukan profesional di situ, saya tetap pelayan Tuhan. Ya, saya bukan coach yang kemudian profesional apa, enggak, saya tetap melayani saja. Saya bukan motivator, saya pemberita firman. Tapi bolehlah, ya boleh, kemudian saya turun. Nah, waktu itu saya turun untuk 12 finalis, cuman di belakang panggung Bapak Ibu. Saya enggak mau tampil di depan, apalagi disorot-sorot televisi. Saya ngomong jangan loh, ya sebab saya kurang ganteng, nanti iklannya jadi turun kan susah ya. Ya nanti pendapatan televisinya turun gara-gara saya nggak ganteng kan susah kan. Kok ketawanya kayaknya menghina saya nggak ganteng ini ya. Padahal lumayan lah begini ya. Ya dilawan Sparrow masih lumayan ganteng lah ya. Kecuali kayak Om Gun ini lebih ganteng lagi dari saya. Saya lihat Om Gun kayak Pak Mahathir loh, coba bayangkan. Baru menang ya. Rambutnya seperti Mahathir loh, coba saya tadi lihat. Ini Om Gun atau Mahathir ini sebetulnya ya. Kayak, oke, nggak kenal Om Gun sudah lama, puluhan tahun lu bayangkan kenal Om Gun. Oke, kembali, jadi begini, waktu kemudian saya ngajar, saya tanya sama panitianya, kenapa kok sampai kemudian saya diminta untuk ngajar? Iya Pak Rubin, jadi begini, ada yang menang, naik, tapi nggak siap, hancur. Nah itu. Jadi ada yang juara, nggak siap terkenal, nggak siap populer, nggak siap terima hadiah, nggak siap teken kontra. Bayangkan, memang saya tahu Bapak Ibu semua orang nggak siap miskin, tapi lebih banyak yang tidak siap kaya. Ya kan? Banyak orang begitu naik, kaya, hebat, jabatan luar biasa, berantakan, karena nggak jaga kemurnian. Selesai. Ya kan? Ya kan? Selesainya bisa macam-macam, karena korupsi lah, karena kemudian begini mulai licik dalam kehidupan, mulai kasar cara mainnya, mulai nggak jujur dalam kehidupan. Jaga purity itu not that easy, tapi ini hati Tuhan. Tuhan itu mau gerejanya murni. Kalau gereja nggak murni, apa kita mau berharap dari siapa coba? Ya kan? Kita harus punya kemurnian. Coba, murni itu mahal Bapak Ibu, mahal. Makanya bayar harganya nggak gampang. Semua yang mahal itu bayar harganya nggak gampang. Semua yang murah itu murah. Ya, tapi yang namanya kita itu kalau minum jus yang murni saja harganya mahal dibandingkan jus yang campuran airnya banyak kan coba. Bapak Ibu kalau pesen orange juice yang murni, yang nggak ada campuran air sama esnya, mahal harganya. Jadi memang kemurnian itu mahal Bapak Ibu. Dan kemurnian itu menyukakan hati Tuhan. Makanya pertanyaan saya, kita masih murni enggak? Suami masih murni enggak jadi suami buat istri? Istri masih murni enggak sebagai istri? Pengusaha masih murni enggak dalam berusaha? Saya pelayan masih murni enggak melayani? Gereja masih murni enggak melayani? Sebab sekarang orang suka yang mix, semuanya dicampur. Ibadah lah, di luar ya berantakan enggak apa-apa. Ya kudus cuman di gereja saja, tapi di tempat lain ya nggak apa-apa lah tipu-tipu sebentar. Kan ada kasih karunia, dosa-dosa sedikit lah nggak apa-apa. Kan ada anugerah katanya, coba. Jadi orang sekarang suka mix-mix semua. Makanya Bapak Ibu, kita mesti kembali lagi kepada calling daripada kemurnian. Sebab saya yakin begini, di mana ada kemurnian, di situ ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak begini, kemuliaan itu adalah kualitas. Tidak sembarangan Tuhan turunkan kemuliaan. Ya kalau ngukur kemuliaan cuma dari merinding, janganlah. Ya, sebab nggak semua yang merinding kemuliaan. Jalan di kuburan tengah malam pasti merinding, percayalah ya. Tapi apakah itu kemuliaan? Bukan dong. Kemuliaan itu kualitas. Sebab kata kemuliaan berasal dari kata kabut dan doksa. God quality, kualitasnya Tuhan. Makanya orang yang penuh kualitas, kemuliaan Tuhan lain. Cara ngomongnya berkualitas, berkeluarganya berkualitas, ngelola duit berkualitas, cara mengelola waktu berkualitas, persahabatannya berkualitas. Tidak gampangan dalam kehidupan. Nah itu lahir dari kemurnian. Nah Petrus berkata ini, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Coba kita lihat,
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oleh apa Bapak Ibu? Berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di situ memakai kata parismas, bahasa Greeknya. Saya nggak sok-sokan bahasa asli loh Bapak Ibu ya. Ini belajar saja. Supaya saya nggak mau biasa waktu coba menelaah firman ini. Kata parismas itu apa? Tekanan dari luar supaya isinya yang murni itu keluar. Makanya sekarang kalau gereja ditekan, supaya yang murni keluar. Ya, ini belum seberapa. Ini ke depan ini Bapak Ibu, apinya lebih luar biasa. Ya, makanya dia berkata begini, ayat yang ke-7, ini tujuannya. Ya, ayat yang ke-7 berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Ayat berikutnya, ya, daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan apa Bapak Ibu? Api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ternyata satu kata yang menguji kemurnian kita namanya api. Nah, itu api itu. Jadi sekarang ini kalau turun api di mana-mana, memang itu adalah bentuk pemurnian. Ya kan? Api itu bicara apa? Ya orang berkata penderitaan boleh. Api itu bicara apa? Ya persoalan yang terjadi boleh. Tapi termasuk godaan-godaan Bapak Ibu. Oh ya, godaan itu termasuk pemurnian itu, api itu. Kita kadang-kala digoda seks, ada yang digoda duit, ada yang digoda kekuasaan, ada yang digoda macam-macam. Dan godaan gak gampang loh. Misal saja Bapak Ibu ya. Kasus yang menggemparkan Indonesia belum lama ini, ya 2, sekian triliun kan. Kita tahu kasus IKTP, itu menggoncangkan bangsa kita kan. Dan saya waktu itu cukup sedih dan agak marah, tapi karena pendeta marahnya pakai marah kudus lah. Jadi pendeta kalau marah ditambahin kudus lah, supaya rohani gitu ya. Marah kudus, enggak, marahnya begini, bayangkan anak saya bikin KTP, sampai hampir setahun lebih enggak jadi-jadi, padahal butuh kuliah nih. Karena dalam anugerah Tuhan kalau dia kendaki, dia mesti ada di Melbourne untuk ambil satu bidang yang memang di Indonesia lagi jarang. Tapi Tuhan kayaknya panggil dia ke situ. Ngurusnya minta ampun, bayangkan. Padahal kita bayar pajak. Loh, saya itu pembayar pajak setia. Event saya pendeta. Pendeta itu kan masuk golongan social worker, pekerja sosial. Itu sepertinya nggak apa-apa, nggak bayar. Tapi kita putuskan, sudah lama. Kira-kira lebih dari 10 tahun, saya bayar pajak. Ya kan? Saya putuskan sebagai anak bangsa, saya harus kasih contoh kan, bayar pajak pendeta. Tapi begitu lihat ini, waduh kecewa kan. Bayangkan, baru keluar detik-detik kemarin itu, KTP-nya dia. Sampai saya berkata, wow, ngurusnya lamanya luar biasa. Gara-gara kacau balau itu administrasi, gara-gara kasus korupsi itu. Nah Bapak Ibu tahu, dari semua waktu itu anggota dewan, yang lolos menurut berita yang saya baca, yang lolos dari kasus korupsi waktu itu cuma 1 orang saja. 1 orang saja kan. Ya kan? Saya baca ini saya berkata, wow. This only man, hanya 1 orang saja yang lolos. Saya terus ngobrol sama para pendeta. Kita ngobrol begini, saya ngomong, pendeta, kalau ada di dalam belum tentu kuat loh. Ya dong? Wow, event mereka pendeta belum tentu kuat. Loh coba. Iya kalau dipukul jutaan rupiah masih tahan Bapak Ibu. Jutaan rupiah misalnya dipukul, tek, masih kuat. Tapi kalau miliar coba. 10 miliar belum dipukul sudah vertigo Bapak Ibu. Ya kalau cuma jutaan dipukul kuat kita. Loh kalau miliatan itu belum dipukul langsung muter vertigo. Tahu vertigo Bapak Ibu? Vertigo itu begini, salak jadi durian. Nah itu vertigo itu. Lihat salah jadi tebu jadi jeruk. Nah itu vertigo. Yang parah lagi, lihat istri jadi pembantu, pembantu jadi istri. Wah nemen itu vertigonya Bapak Ibu ya. Nah saya beritahu, kalau orang gak punya kemurnian, sorry, godaannya luar biasa. Gak cuman penyakit, gak cuman penderitaan, tapi duit, kekuasaan, kesombongan. Coba bayangkan, orang kadang-kala saya ketawa, baru naik Alphard sudah berubah nilainya, apalagi naik Alpret. Benar, saya lihat beberapa temen, ya ampun, baru naik sedikit, baru rumah bagus sedikit, nilai hilang dalam kehidupan. Makanya pertanyaan saya, masih murni nggak hati kita
untuk dipercaya perkara besar. Sorry, saya tipe orang yang gak suka jilat orang. Untuk promosi naik, deketin orang tertentu supaya top, enggak. Saya ingatkan saja Bapak Ibu, enggak usah jilat orang, asin rasanya. Terlalu banyak asin darah tinggi loh. Sebab ini, kalau Tuhan promosi kita, siapa yang bisa menurunkan? Yang setuju katakan amin. Loh, saya nothing, tapi Tuhan everything. Maka yang nothing bisa jadi something, karena ketemu yang everything. Tuhan yang everything membuat yang nothing jadi something. Yang nothing tidak mungkin jadi something kalau tidak ketemu yang everything. Karena yang hanya yang everything yang membuat yang nothing jadi something. No. Kalau kita tidak punya kemurnian, kaki ini kadang mendarat di banyak bandara internasional. Apa itu kekuatan saya? Enggak. Saya kadang menangis di pesawat. Sampai saya tanya begini, Lord, who am I, Lord? Siapa aku ini Tuhan? Sampai lupa diri loh saya ini. Untung Tuhan tidak menjawab ini, Jackie Chan. Karena ada filmnya Jackie Chan dulu tuh, who am I? Karena dia terbentur apa, lupa ingatan kan. Nah. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang gagal secara ekonomi. 8 bersaudara, anak nomor 1. Saya kuliah harus kerja di pasar. Saya kerja di pasar dari SMP, jadi kuli. Makanya punggung saya agak kuat. Karena manggulin karung maksudnya. Coba. Saya kalau tengok ke belakang. Om Gun mungkin sedikit tahu lah pelayanan saya waktu di Semarang. Saya banyak pelayanan pelajar di kota ini. Saya naik sepeda di Jalan Gajah Mada ini pakai sepeda ontel. Oh mungkin gak ada yang tahu Bapak Ibu. Pernah rantainya putus di sini, di sekitar sini. Itu ada kira-kira beberapa wanita lagi. Langsung mereka serentak kok rame-rame. Putus nih ye, coba bayangkan. Itu hari itu sepeda yang biasanya saya naikin jadi naik saya. Sebab saya panggul, saya lari. Saya kemudian berhenti di satu ujung gang. Saya kemudian berhenti di situ dan berkata, Tuhan agak malu juga. Tapi itu dikikis semuanya. Kadang-kala ada masa begitu. Di mana harga diri saya mesti dibanting ke bawah. Sampai habis. Sampai yang muncul apa dalam hati saya. Makanya saya lihat uang dengan sudut pandang berbeda. Saya lihat pelayanan dengan sudut pandang berbeda. Saya lihat kehidupan dengan sudut pandang berbeda. Oh ya. Saya belajar untuk tetap jaga ini Bapak Ibu. Sebab kemurnian ini penting Bapak Ibu. Ini hati Tuhan buat kita. Gereja harus murni. Sekarang pertanyaan saya. Apa yang Tuhan sedang murnikan? Tuhan sedang memurnikan iman kita sekarang. Pengharapan kita kemana? Ya, ada orang begitu sakit langsung berkata, tenang ada dokter. Duit gua banyak kok. Sorry ya, saya beritahu buat Bapak Ibu yang ngandelin duit. Satu kali nanti uang gak berguna loh Bapak Ibu. Saya belum lama check up di Siloam, Jakarta. Itu teman-teman dokter, teman-teman beberapa teman-teman saya baik. Selesai check up, saya turun, ketemu satu teman saya di bawah. Pak Rubin, dari mana? Ya kontrol sedikit lah, check up. Oh, tolonglah doain anak saya di atas. Saya tanya kenapa? Saya tahu anaknya, cinta Tuhan. Iya, kumat lagi Pak Rubin. Kanker stadium 4. Udah nyebar ke otak. Bapaknya pemilik bank. Bapaknya sahabat baik saya. Pemilik bank. Saya ke dalam, tapi anak ini luar biasa. Dia kuat loh. Wanita, belum ada 40, anak 2, cantik anak ini. Saya berkata, sis tetap kuat ya. Iya Kak Rubin, dia panggil saya kakak. Ya, dia cinta Tuhan luar biasa. Saya pulang, saya pukul dada saya. Saya berkata begini, wow, ada masanya di mana uang nggak bisa tolong siapapun. Oh ya, tapi orang ini cinta Tuhan ya. Cuman saya kasih gambaran saja. Secara duit mereka bisa pergi kemanapun. Kalau perlu pakai jet pribadi untuk pergi. Tapi saya sadar begini, iya. Pertanyaan saya, iman kita kemana sekarang?
Masih murni nggak ke Tuhan? Yang kedua yang lagi dimurnikan apa? Our work, pekerjaan kita. Masih murni nggak? Sebab pekerjaan berasal dari kata avoda. Avoda itu artinya worship to God. Makanya bekerja itu sedang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ya dong, menyembah bukan soal ngangkat tangan tinggi-tinggi. Sampai kiri kanan depan belakang tutup hidung rapat-rapat misalnya. Karena keringetan kita. Menyembah bukan soal nyanyi lagu rohani. Maafkan saya, orang nyanyi lagu rohani tidak menjamin dia rohani. Apalagi lagu rohani sekarang sudah jadi industri rekaman rohani. Ya, saya punya teman banyak songwriter lah. Bang Williar Kaun tuh teman baik saya. Sidney Mohede teman baik saya. Frankie Kuncoro anaknya Pak Somal Dodi teman baik saya. Lagunya lagi bagus-bagus kan Frankie. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Itu lagunya Frankie. Bagus Frankie Pak Gun. Panggil Frankie Kuncoro untuk konser. Saya rekomen Pak. Anaknya Pak Samuel Dodi. Dipakai Tuhan. Tapi saya ngomong sama Frankie, Frank, tetap jaga hati. Oh iya dong, sebab gini, menyembah bukan soal itu kan. Bekerja itu menyembah. Makanya pekerjaan kita masih murni enggak? Masih suka tipu orang enggak? Masih licik enggak dalam pekerjaan kita? Nah, kemurnian itu. Nah, saya akan coba membahas pada kemurnian yang ingin saya bahas adalah ini. Identitas kita lagi dimurnikan. Kita itu siapa sih sebetulnya? Ya, bahwa Tuhan lagi murnikan identitas kita. Yang saya tahu identitas kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin? So begini, orang kalau tahu identitasnya, keren Bapak Ibu. Makanya seorang teolog namanya Agustinus berkata, dua hal besar yang orang Kristen harus alami. Knowing God and knowing self. Mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa diri sendiri, itu the power of Christianity, dia berkata. Agustinus tokoh hebat. Ya, knowing God and knowing self is the power of Christianity. Bahwa mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri sendiri, itulah kekuatan kekristenan. Sebab ini orang kalau tahu identitasnya, luar biasa. Karena saya tahu identitas, saya tidak akan gampang bingung. Karena saya tidak bingung, saya tidak akan ketipu. Karena saya tidak ketipu, saya tidak akan dikalahkan. Karena saya tidak dikalahkan, saya tidak ditaklukkan. Orang bingung, gampang ketipu. Orang ketipu, gampang dikalahkan. Orang dikalahkan, gampang ditaklukkan. Kenapa orang ditaklukkan? Karena gampang dikalahkan. Kenapa orang gampang dikalahkan? Karena gampang ditipu. Kenapa orang gampang ditipu? Karena bingung. Kenapa orang bingung? Karena tidak tahu identitas. Karena orang tidak tahu identitas, maka dia bingung. Siapa bingungan? Ketipu. Siapa ketipu? Dikalahkan. Siapa dikalahkan? Ditaklukkan. Orang ditaklukkan uang karena dikalahkan uang. Orang dikalahkan uang karena ditipu uang. Orang ditipu uang karena bingung sama uang. Orang bingung sama uang karena nggak tahu siapa dirinya. Ya kan? Kok teriak-teriak saya? Ya, sebab karena saya tahu siapa saya tidak mau sembarangan. Saya tidak akan makan sampah. Saya tidak akan hancurkan karir orang. Saya tidak akan halalkan segala cara demi saya naik dan kemudian hancurkan orang lain. Tidak. I know my identity. Saya tahu identitas saya siapa. Saya tidak akan bangun hidup saya di atas dasar mobil. Saya tidak akan sombong di pelayanan. Buat apa? I know my identity. Saya tahu identitas saya siapa. Ya kan? Karena saya tahu identitas saya tidak akan tinggalkan istri saya demi wanita lain. Karena saya tahu identitas saya tidak akan curang dalam kehidupan. Karena saya tahu identitas saya tidak kemudian gampang iri sama orang. I know my identity. Saya tahu identitas saya siapa. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin? Ada yang tahu istilah ditebus, istilah bisnis loh. Orang tidak mungkin tebus sesuatu kalau sesuatu itu tidak punya nilai. Misalnya pengusaha di sini ya, Bapak Ibu tebus tanah karena tanah itu punya nilai. Dari nilai itu diharapkan dapat profit, ya nggak apa-apa. Ada Bapak Ibu yang suka jual beli tanah menebus tanah supaya lewat tanah itu dapat keuntungan, nggak apa-apa. Jadi begini, kalau Tuhan tebus kita karena kita memang bernilai, kita berharga, kita mulia, kita sungguh-sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau kita tahu ini Bapak Ibu, lain kehidupan. Jadi hari ini kalau ada yang lagi susah, jangan kecewa.
Kalau ada yang lagi berat, jangan putus asa. Tapi kalau ada yang lagi kuat, jangan sombong. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, identitas kita siapa sih supaya tetap murni? Coba ke ayat yang pertama, 1 Petrus 1. Kayaknya yang main keyboard main dong, main piano pelan-pelan ya ibu ya. Gak apa-apa ibu ya. Daripada ibu lihatin saya mending. Mainlah ya. Supaya, kok kayaknya semua menatap saya dengan curiga. Nggak mengajar saja, saya suka mengajar. Khotbah sambil mengajar lah. Ada yang lain ya, kayak Pak Williar ngajak kita banyak worship. Pendeta kan unik-unik, macam-macam ya. Ada yang ngajar, ada yang suka apa begitu ya, kesembuhan dan apa. Punya calling semua masing-masing. Jadi malam ini saya putuskan mengajar sebab begini. Aduh, tantangannya nggak gampang loh Bapak Ibu. Ini yang kalau nggak hati-hati, orang meninggalkan iman makin banyak kalau nggak murni. Ayo, godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Ya, oke. Coba lihat ayat yang pertama kalau nggak salah. Ya ibu main pelan-pelan. Lagu Korea boleh juga. Loh, lagu Korea yang rohani kan ada. Masa cuma lagu Indonesia yang rohani kan ada kan Dr. Cho Yonggi kan di sana. Ya, udah rileks dalam rumah Tuhan, enggak usah terlalu tegang lagi ya. Ya, oke. Ayat pertama coba lihat. Nah ini our identity. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang siapa Bapak Ibu? Pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saya atas anugerah Tuhan beberapa kali ke tempat-tempat ini. Atas anugerah Tuhan. Sekali lagi atas anugerah Tuhan. Jadi saya belajar tempat-tempat ini. Bapak Ibu yang saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Dia mengingatkan our identity. Kita itu adalah pendatang. Di sini ini enggak selamanya. Supaya tetap murni. Jadi yang punya mobil, punya rumah, yang punya uang deposito, jangan merasa memiliki. Itu tuh bukan tujuan. Itu tuh hanya tempat transit. Tujuannya bukan di sini. Makanya maaf ya, kakak adik ribut gara-gara duit. Janganlah. Sorry ya, gereja pecah gara-gara apa begitu. Saya sedih loh. Saya tuh sedih kalau gereja pecah-pecah. Misalnya, saya tahu di sini luar biasa konsisten ini. GBI Gajah Mada termasuk saya pikir gereja yang konsisten lah, bukan puji apa supaya nanti dipanggil lagi, enggak lah. Wong saya bukan cowok panggilan lagi kan. Kalau dipanggil-panggil kan jadi cowok panggilan nanti. Enggak, saya lihat cukup konsisten kan. Almarhum Ibu Hana meletakkan dasar yang cukup kuat. Ya, saya tahu Ibu Pendeta Hana Sebaja meletakkan dasar yang cukup kuat. Tapi sedih loh Bapak Ibu, lihat gereja terpecah-pecah, bayangkan. Coba. Persahabatan jadi nggak enak, ya kan? Karena itu tadi bahwa orang nggak sadar, orang itu harusnya sadar. Katakan sadar, katakan sadar. Orang kalau sadar kemungkinannya 3 kan, berarti nggak 3. Orang kalau sadar itu kemungkinannya tidak 3, tidak pingsan, tidak mati, tidak edan. Karena hanya orang edan nggak sadar, orang mati nggak sadar. Kita tuh harus sadar Bapak Ibu, jabatan kita itu nggak selamanya. Kita tuh hanya transit di sini, kita tuh pendatang. Tahu nggak seorang penulis hebat, bukunya keren difilmkan. Selain Narnia, Bapak Ibu yang tahu film, kan dulu ada film Narnia kan, singa itu. Itu penulisnya seorang teolog hebat namanya C.S. Lewis. Dia mengarang buku klasik hebat namanya Mere Christianity. Baca buku yang begituan Bapak Ibu. Anak saya suruh baca yang begituan. Saya enggak mau anak saya baca yang ecek-ecek. Ada buku yang begini menulis, pendeta lagi khotbah tiba-tiba mimbarnya pecah. Lah maksudnya apa? Jangan-jangan Tuhan tidak suka mimbar karena banyak orang bersembunyi di balik mimbar, kan bisa saja kan? Hidup yang sesungguhnya kata Tuhan. Nah yang buku-buku begitu saya nggak baca itu. Ya kan? Tapi buku kayak C.S. Lewis baca Bapak Ibu. Mere Christianity dan buku-bukunya dia yang lain. Luar biasa. Nah salah satunya cerita Narnia difilmkan. Tapi ada buku klasik juga yang ditulis oleh teolog hebat namanya John Bunyan. Baca buku itu, judulnya apa? Pilgrim's Progress. Itu difilmkan. Dia berkata begini, kita itu jangan lupa bahwa kita itu musafir. Kalau bahasa generasi milenial sekarang,
adalah ini. Saya nggak tahu nih taruna-taruna ini milenial juga kayaknya ya. Wajahnya memang milenial semua sih kayaknya ya. Nggak milenial itu kan di bawah 20. Ya generasi-generasi sekarang. Ya, ini teman-teman taruna masih di bawah 20 kali ya? Atau sudah di atas? Belum om-om lah, masih di bawah 20 ya. Nah generasi milenial kan 20 itu. Nah generasi milenial itu menyebut musafir itu, pelancong itu pendatang dengan sebutan keren bahasa Inggrisnya, backpacker. Ya kan? Yang melancong kemana-mana, suka pergi kemana-mana. Nah Bapak Ibu lihat gak, orang itu kalau musafir, backpacker lah istilah generasi milenial, kan gak ada musafir bawa spring bed, bawa kulkas 3 pintu begitu kan, bawa kasur gede, gak ada kan, gak ada. Semuanya harus ringan Bapak Ibu. Makanya orang kalau sadar dirinya musafir, ringan. Sorry ya, nanti kalau sangkakala berbunyi, yang ringan-ringan yang cepat terangkat. Yang berat-berat susah terangkat loh. Malaikat dorong turun lagi, malaikat dorong turun. Kaboten Bapak Ibu. Kalau kita sadar ini Bapak Ibu, kita tuh di sini cuma transit. Coba. Tujuannya kemana? Kepada kekekalan. Yang percaya katakan amin. Transit itu begini, tempat sementara. Walaupun tempatnya bagus, cuacanya bagus, suasana bagus, itu cuma sementara. Saya kalau ke Bandung, kalau naik mobil 120 kilo dari tempat saya, dari Jakarta, itu saya paling suka mampir ke rest area, tempat saya kemudian bisa istirahat di KM 72. Sebab di situ ada tempat penyembahan sangat luar biasa, namanya Starbucks Cafe. Itu saya di situ menyembah Tuhan itu, minum kopi, langit terbuka langsung. Coba bayangkan. Saya kemudian nulis beberapa hal yang perlu saya tulis. Tapi begini, walaupun itu kafe enak, cuacanya enak, semuanya enak. Kan tujuan saya bukan di situ, tujuan saya ke Bandung. Nah hidup itu mau punya rumah bagus, mau punya istri cantik, mau punya suami ganteng, mau punya deposito banyak, sorry ya, sementara. Kita mau sombong apa? Ya kan? Makanya kalau kita tahu ini kita tetap murni. Tujuan kita bukan di sini. Oke, saya kasih contoh. Ibrani 11 ayat 8. Coba kita lihat. Ini bapak orang percaya namanya Abraham. Om Gun, kalau waktunya sudah mau selesai, saya dikasih tanda ya. Kurang 10, kurang 5 atau apa ya. Kalau saya ngomong terus dibeginikan saja Om Gun ya. Artinya selesai. Janganlah. Masa maksudnya di stop. Ya siapa tahu terlalu kebablasan nanti. Sebab saya sudah diwanti-wanti tadi 45 menit ya Pak Rubin. Lebih dari itu terlempar dari mimbar. Oh enggak lah. Saya yakin enggak sampai begitu ya. Enggak, supaya enggak terlalu lama. Sebab ini penting untuk kita renungkan. Oke. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tahu Bapak Ibu? Abraham itu ada di mana? Haran, kota hebat, makmur, keluarganya kaya, keluarga konglomerat. Tapi begitu Tuhan suruh tinggalkan kenyamanan, no excuse loh. Gak ada alasan, dia bergerak. Tujuannya kemana? Promised land, tanah perjanjian. Tapi perjalanannya gak gampang. Mesti berperang, padang gurun yang luar biasa. Tahu padang gurun? Kalau panas bisa 60 derajat Celcius. Kalau lagi musim dingin bisa minus 10 derajat kalau malam. Saya beberapa kali di padang gurun. Itu tempat gak enak. Pecah itu kelenjar keringat, kelenjar ludah. Kalau nggak banyak minum, tepar, dehidrasi. Tapi dia taat. Menanggalkan kenyamanan, bayangkan. Semuanya cukup, keluarganya kaya raya, pedagang hebat. Kota metropolitan Haran waktu itu. Tapi dia bergerak. Tidak menggondelin apapun. Menggondelin itu apa sih? Kok jadi bahasanya dicampur begitu ya? Tidak memegang apapun. Dia lepasin semuanya. Orang itu kalau punya kemusafiran, sorry ya, stres terberat itu kalau hidup merasa memiliki. Makanya tahu Bapak Ibu, begitu istri meninggal stres. Begitu kaki suruh dokter dipotong karena diabetes terlalu tinggi, stres. Kehilangan apa saja stres, karena kita merasa memiliki. Orang lupa kita bukan owner.
Kita ini steward. Saya itu pengelola, saya bukan pemilik. Makanya saya ketawa kalau ada orang ngomong begini, istilah pribumi, bumi putra. Gak ada, semua kita pendatang. Pertanyaan saya, adakah Bapak Ibu yang lahir bawa sesuatu? Gak ada. Ada yang lahir bawa celana jin? Gak ada. Ada yang lahir bawa cincin emas? Kita lahir dengan 3 keadaan, ompong, telanjang, bego lagi. Loh, kita tuh lahir ompong, telanjang lagi, bego. Maksud saya bego, gak ada begitu anak lahir. Ditanya 3 kali 3, 9 gak ada. Gak ada. Kalau saya sekarang ada sepatu, saya punya badik begini, saya dipercaya mobil untuk kemudian saya pergi kemanapun, saya dipercaya pelayanan. Sorry, itu bukan milik saya. Ngapain rebutan ribut di situ? Persahabatan terganggu, kakak adik jadi pecah, hubungan keluarga jadi berantakan. Buat apa? Gak murni lagi. Saya sedih. Papa ribut sama anaknya, ngutukin anaknya. Anakmu nanti mati, betul. Anaknya, cucunya sendiri mati tergilas truk. Itu papanya sampai ngambilin otaknya yang pecah. Urusan apa? Bisnis. Sampai saya berkata, wow, orang lupa kita musafir. Kita pendatang. Kita tidak selamanya di sini. Sorry, jangan berkata, gua muda, gua kaya, masih kuat. Kalau kita sadar ini Bapak Ibu, lain. Coba ayat 9. Saya kaget baca ayat ini. Ayat 9 Ibrani tadi. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tempat apa Bapak Ibu? Tanah asing. Tuhan janjikan dia di situ, dia sudah dapat, perjuangannya nggak gampang, bayar harganya nggak gampang. Kok menganggap itu tanah asing bukan miliknya? Kan susah. Butuh iman, makanya iman jangan dipakai yang lain. Iman dipakai untuk tidak merasa memiliki, walaupun Tuhan percayakan sesuatu pada kita. Dia meninggalkan kenyamanan, disuruh pergi ke Promised Land, dia diam di situ, berperang dengan banyak raja, perjalanannya nggak gampang, bayar harganya berat. Begitu sudah ada di situ, nggak merasa memiliki, malah dia tinggal di kemah. Ayat tadi berkata, kemah artinya tempat yang gampang dibongkar, gampang dipasang. Bangunan seperti ini bongkar pasangnya kan lama. Misalnya gedung ini mau diperbarui yang baru, dirubuhkan, waduh, butuh setahun lebih, bisa 2 tahun kali. Tapi kalau kemah enggak, begitu Tuhan suruh rubuhkan, rubuh langsung. Kemah itu pasang, kemudian begini, bongkar cepat. Nah hati itu ada seperti itu. Kalau Tuhan suruh bergerak, bergerak. Karena memang kemah, gampang bongkar, gampang pasang. Coba, nah sekarang pertanyaan saya, kemana imannya diarahkan? Kok aneh? Ini sekarang ini Yerusalem sekarang. Yang sekarang direbutkan oleh beberapa kekuatan. Yerusalem itu unik sekarang. Yerusalem itu kalau batuk dunia demam. Yerusalem itu kalau demam dunia pilek dan meriang. Pengaruhnya luar biasa. Yerusalem sekarang Bapak Ibu. Tapi dia tidak menantikan itu. Dia arahkan kemana? Ayat 10. Waduh, Abraham itu hebat memang. Sebab ia apa Bapak Ibu? Menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya beritahu, kota ini belum ada. Abraham belum sampai di sini. Abraham masih disimpan di dunia orang mati. Dia lagi nunggu kita untuk sama-sama ke kota ini. Nanti kota ini ada waktu Yesus turun. Yang percaya katakan amin. Sebutkan New York yang pernah ke sana, sebutkan Paris, sebutkan Toronto, sebutkan Vancouver, sebutkan Melbourne, sebutkan Sydney, sebutkan Tokyo, sebutkan Singapura, sebutkan mana saja kota yang saudara pernah pergi dan berkata romantik, kota yang indah. Sorry, kota itu gak ada apa-apanya nanti dibandingkan kota yang dibangun dan sungguh-sungguh direncanakan oleh Bapa sendiri. Yang mau katakan amin. Nanti kita kalau ada di kota itu cuma nangis saja. Yang di sini ini tidak berguna sama sekali. Makanya Paulus berkata, aku anggap sampah semuanya. Tahu dia pakai bahasa apa? Skubalot.
Skubalot itu kotoran manusia. Bagi dia gelar, jabatan, kehebatan, itu kotoran saja. Orang kalau sadar dia pendatang, jaga hati tetap murni. Yang berikutnya, saya selesai. Wajahnya kok sedih kayaknya ya mendengar ini ya Bapak Ibu ya. Enggak, saya selesai sebab ini. Tuhan mau kita tetap murni. Saya berdoa yang datang malam ini, kita tetap jaga kemurnian. Sebab ini api Tuhan hanya turun pada kemurnian. Kemuliaan Tuhan turun pada kemurnian. Promosi Tuhan turun pada orang yang hatinya murni. Nah yang kedua, saya selesai dengan ini. Bagaimana kita tetap murni? Identitas yang berikutnya adalah begini Bapak. Bahwa begini, harta terbaik kita bukan yang di luar. Harta terbaik kita ada di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin? Harta terbaik kita bukan yang di luar. Makanya betul, ngukur berkat bukan dari apa yang kita dapat. Ngukur berkat itu dari apa yang ada di dalam kita yang kita lepaskan. Saya tidak mau mengukur berkat dari apa yang saya dapat. Saya mengukur berkat dari apa yang saya lepaskan di dalam. Sebab kekayaan kita ada di dalam. Dan itu luar biasa. Oke, saya akan tutup 1-2 ayat setelah ini. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 17. Ini teguran atau rebuke keras buat jemaat yang ngakunya hebat, namanya Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Tetap miliki kemurnian. Ya, jangan salah sangka ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sukses, kejarlah kesuksesan nggak apa-apa. Silakan kaya nggak apa-apa. Wong begini sebetulnya, orang kaya itu belum tentuan sombong loh. Ya, kita jangan pikir orang kaya itu sombong, belum tentu. Ya, orang kaya itu belum tentu sombong, orang pinter belum tentu sombong. Tapi yang gak enak kan begini, gak kaya tapi sombong. Nah itu yang gak enak itu ya, gak pinter tapi sombong. Sebab saya ketemu orang yang kaya, gak sombong. Ada orang pinter, saya ketemu satu orang pinter di Australia. Masih muda bayangkan. Waktu itu saya ketemu usia 24 tahun, sudah PhD. Doktor bisnis usia 24 tahun. Sekarang usia 32 tahun, sudah profesor di Monash University. 32 tahun profesor, salah satu profesor muda yang sekarang pekerjaannya observasi. Jagonya luar biasa. Dia pastor, dia seorang pendeta, sahabat baik saya. Saya suka diskusi sama dia. Orangnya nggak sombong, orangnya nggak merasa apa begitu. Bahkan lewat tangannya sekarang beberapa kandidat doktor muncul. Ini orang luar biasa ini, ya. Nah, saya ingatkan, jadi sukses, jadi kaya, diberkati, nggak apa-apa. Itu kerinduan hati Tuhan. Tapi begini, jangan sampai salah tujuan, supaya kita tetap murni. Nah, jemaat ini ditegur. Coba Wahyu 3 ayat 17. Nanti saya akan lompat ke satu ayat lagi. Ya, setelah itu kita selesai. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak apa Bapak Ibu? Kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, bayangkan, Tuhan keras sekali berkata, bahwa engkau itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Bayangkan. Ini teguran, rebuke yang sangat keras sekali. Ya, bahwa mereka begini, semuanya diukur dari luar. Mereka berkata begini, udah enggak perlu hati yang murni. Semua orang ukurnya dari luar. Makanya dunia itu sekarang ngomong begini, yang penting kesan, enggak perlu isi. Yang penting kesan, permukaan, pencitraan, penampilan, isi enggak perlu. Jadi yang penting yang di luar, yang di dalam enggak perlu diurusi. Padahal enggak, Tuhan itu urusannya di dalam Bapak Ibu. Percayalah. Jadi begini, karena dia ngomong, aku hebat, aku kaya. Padahal Tuhan ngomong, kamu melarat, kamu buta, kamu telanjang. Bapak Ibu yang saya sedih lagi, coba lompat ayat 20. Saya ulangi sekali lagi, percaya nggak harta terbaik kita Yesus Kristus? Yang setuju sekali lagi katakan amin. Harta terbaik kita siapa? Nah dulu Pak Gun, saya pikir ini ayat misi. Ya betul, boleh juga lah orang khotbahkan ini buat ayat misi. Tapi kan ini konteksnya masih teguran pada jemaat mana? Laodikia, yang ngaku kaya itu. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini ayat. Saya begitu membaca, waktu Tuhan wahyukan itu, hati saya terpukul. Untuk saya cek, ya. Sebab ini dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu. Dan apa Bapak Ibu? Gak apa-apa ya, mic saya pukul. Ini kok gak kenceng-kenceng, gak apa-apa ya.
enggak kenceng-kenceng. Bapak Ibu tahu, Yesus yang adalah harta terbaik ada di luar. Sampai dia ketok pintu. Jadi pertanyaannya, yang di dalam siapa? Dia ketok pintu loh. Nah ayat berikutnya saya terpukul lagi. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Kata jikalau itu berarti begini, ada kemungkinan orang tidak mendengar lagi. Karena yang di dalam sudah penuh duit, penuh kesombongan, penuh keduniawian. Sampai pencipta langit dan bumi rendah hati, ketok pintu. Aku mau masuk. Saya bertanya buat diri saya, kalau begitu yang di dalam saya siapa ini? Loh, orang yang di dalamnya siapa? Ekspresi keluarnya ketahuan. Kenapa orang sombong? Karena yang di dalamnya bukan Yesus. Kenapa orang suka remehin orang lain? Pernah lihat orang, kalau ketemu orang gak punya meremehkan. Tapi begitu ketemu orang hebat, suka nunduk-nunduk. Pertanyaan saya, siapa yang di dalam dia? Kenapa ada orang kemudian licik dalam kehidupan? Siapa yang di dalam dia? Makanya kalau Yesus sampai ketok pintu, berarti Yesus sudah gak di dalam lagi. Tuhan ngomong sama jemaat Laodikia, kamu perlu bertobat. Makanya ayat yang ke-18, saya tutup dengan ayat ini. Kita berdoa setelah ini. Ayat 18. Maka aku menasihatkan kau, yang saya kagum dari Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kita baik, yang setuju katakan amin. Tuhan itu kalau menegur selalu memberi jalan keluar. Tuhan itu kalau mengingatkan pasti ada jalan keluar. Makanya saya ingatkan, dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ini lagi berat dalam apapun, gak usah takut. Pasti ada jalan keluar. Udah, yang ngomong ini orang yang ngalami. Kalau saya gak ngalami, saya gak akan bicara ini. Oh ya. Gak mungkin saya tempati rumah sekarang. Kapital dari mana? Saya beli rumah gak pakai modal. Aneh. Nggak mungkin kita sekarang bisa ibadah di satu gedung yang dibangun 9 lantai dan 1 floor diserahkan untuk pelayanan ministry kita. Dari mana? Nggak mungkin kita bisa melatih anak-anak muda yang WO-nya sekarang secara profesional dikelola. Sampai tahun depan sudah ada 450 couples yang sudah DP. Dan itu melatih anak-anak untuk ke fotografi, kuliner, tata rias dan sebagainya. Nggak mungkin. Ratusan anak bekerja untuk mereka dapatkan uang buat kuliah. Dari mana kita punya backup? Ya, nggak mungkin kita bisa bikin sekolah sampai ke Rote, SMA sekarang. Dengan ada 50 siswa gratis. Tiap bulan puluhan juta harus kita keluarkan. Dari mana? Nggak mungkin kita punya jaringan yang hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Sampai ke Batam kita training para petani. Di Manado kita punya jaringan untuk tolong women trafficking, orang-orang wanita yang dijual jadi pelacur dan sebagainya. Punya anak nggak punya papa yang harus dirawat. Dari mana? Saya makanya kalau tengok hidup saya berkata, saya nggak mau banget sampai Yesus di luar saya. Sebab harta terbaik dalam hidup saya hanya Dia, nggak ada yang lain. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan, jaga harta itu, tetaplah murni dalam kehidupan. Makanya ayat 18 dia berkata begini, maka aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kenapa membeli? Ada harga, nggak murahan. Makanya ikut Tuhan itu ada harga. Pak, jadi Kristen kok nggak gampang prosesnya? Ya itu Kristen, salah sendiri jadi Kristen. Kristen itu tidak murahan, Kristen itu bayar harga. Yang gratis di Kristen cuma keselamatan, sebab sangat mahal. Tidak ada orang yang bisa beli keselamatan. Tapi untuk promosi, untuk anugerah, maksudnya untuk promosi, untuk karunia rohani, bayar harga. Ya kan? Membeli emas yang telah dimurnikan, proses hidup supaya murni. Yang berikutnya apa?
Dan juga pakaian putih, agar supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih apa? Karakter. Itu kemurnian. Makanya orang yang karakternya kuat, mahal hidupnya. Oh iya, saya suka muridkan mahasiswa di meja makan. Sebab meja makan itu tempat pemuridan paling bagus. Mulut terbuka, hati gampang dibuka. Oh iya kan? Saya paling suka memuridkan di meja makan, koinonia Pak. Nah, kalau mahasiswa saya tidak mau dibayarin, even papanya kaya, saya tidak mau. Sebab itu komitmen saya. Pokoknya untuk mahasiswa dan pelajar, saya harus bayarin. Itu investasi buat saya puluhan tahun sudah saya lakukan di meja makan. Kadangkala kalau ngajak mereka 10 orang, wih, itu kampung tengahnya gede-gede. Kalau makan kayak orang kesurupan, bayangan mereka itu. Karena masih muda-muda, saya ngomong sama mereka, tambah air sama nasi yang banyak gak apa-apa, lauknya tolong tahan. Penguasaan diri mesti kuat. Taruh pisau di leher kalau mau tambah laut. Saya berkata ya, kakakmu itu ya mesti ngitung juga. Oh, Kak Rubin kan, udah saya ngomong, udah. Yang saya muridkan banyak. Jadi kita makan. Mereka saya ajar. Nah setelah saya makan, saya bayar di kasir. Kasirnya ngomong begini, Pak Rubin, kasirnya kenal saya. Tadi ada keluarga di ujung sana, tahu Bapak. Oh itu pendeta Rubin, oh lagi muridkan. Belnya, tagihannya saya yang bayar, jangan beliau, biar saya yang bayar. Saya tahu dia pendeta baik. Bayangkan, saya marah sama kasirnya. Kok nggak bilang dari tadi? Karena anak-anak ini nahan-nahan, nggak mau nambah kan, takut. Kalau bilang dari tadi kan biar nambah banyak kan. Kasirnya pinter lagi ngomong saya. Ya kalau mau nambah lagi nggak apa-apa, Bapak yang bayar lah. Nah saya tanya, siapa yang bayar tadi? Nggak tahu Pak, tapi dia tahu nama Bapak. Bayangkan, orang itu kalau punya nama baik, karakternya baik, punya kuasa, minimal ditraktir orang. Coba kalau karakter saya nggak baik, orang makan jadi langsung mules loh lihat saya. Karena begini, makanya saya ingatkan, jangan suka tipu-tipu. Jaga kemurnian, ngomong apa adanya, jangan ada apanya. Jaga integritas. Sorry ya, jaga integritas. Tahu integritas? Siapa aku di tempat gelap, itu integritas. Walaupun sendirian. Oh iya, pendeta ngomong begitu gampang. Siapa bilang? Kadangkala di gadget saya, tiba-tiba memuncul itu. Chatting seks, porno tiba-tiba. Oh iya, siapa yang tahu kalau saya lihat itu? Tergoda juga, digoda. Tapi saya putuskan enggak. Saya putuskan enggak. Saya tahu siapa saya di tempat gelap. Saya terang. Karakter. Yang berikutnya, minyak untuk melumas mata kita. Mata itu kalau nggak murni Bapak Ibu, jelalatan. Pernah lihat orang matanya jelalatan begitu. Pakai sunglass, maksudnya begini supaya nggak kelihatan, padahal tetap jelalatan. Istri-istri tolong hati-hati kalau suami sering pakai sunglass. Enggak lah, enggak semua begitu lagi ya. Enggak mesti begini, mata perlu dilumas dengan minyak urapan supaya tetap murni, memandang uang lain. Ya, saya tahulah ibu-ibu paling gampang menangis kalau lagi baca buku, namanya buku tabungan. Apalagi kalau dananya nggak ada, ya gampang menangis. Nggak tahu ibu-ibu itu kalau baca buku tabungan kayak novel romantis yang menyayat hati. Nah, saya beritahu ibu-ibu, udah nggak usah takut. Penyediaan kita tak terbatas datangnya dari Tuhan. Waktu kita melihat mata, waktu mata kita dilumasi dengan minyak, lain kehidupan. Saya berdoa, dua hal ini tetap menjaga kita. Kita tahu identitas. Kekayaan kita adalah Yesus Kristus. Kita pendatang, kita cuma musafir. Tidak selamanya kita di sini. Ada kekekalan yang menanti kita. God bless you all. Tuhan.